Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi dari Dasar. Kali ini saya mau berbagi mengenai hasil benchmark dari produk terbaru Biznet GeoCloud. Jadi saya baru aja dapat akses untuk melakukan review produk terbaru dari Biznet Geo, yaitu yang menggunakan teknologi NVMe. Pada pembahasan kali ini, saya akan menunjukkan performance dari CPU, memori, speed test, dan juga dari kecepatan input-output ketika write atau read dari disknya. Selain itu, saya juga akan memperlihatkan gimana sih perbandingan dengan VPS SSD dari provider lain. Dan VPS ini adalah VPS yang saya gunakan untuk project-project saya. Buat teman-teman yang lebih suka baca, bisa aja kunjungi di belajar.daridasar.com. Ini artikelnya udah saya publish di sini. Jadi, Biznet Geo ini baru aja mengumumkan peluncuran VPS terbaru mereka dengan menggunakan teknologi NVMe dan juga hardware yang standar enterprise. Teknologi NVMe ini menjanjikan kecepatan dan performance yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SSD biasa. Ini menarik, terutama bagi kalian yang membutuhkan server dengan performa tinggi untuk bisnis. Di sini saya mau tunjukin perbandingan spesifikasi apa yang saya gunakan. Di sini VPS Biznet Geo menggunakan CPU 2 core, memori 2 GB, disk 40 GB, lalu menggunakan Ubuntu versi 24 dan lokasi di Jakarta. Sedangkan VPS yang saya gunakan yaitu menggunakan 4 core CPU, memori 6 GB, dan disknya itu 400 GB. Lalu untuk OS-nya menggunakan Ubuntu versi 22. Untuk lokasi ada di Singapura. Lalu di sini untuk mengukur performa, kita akan menggunakan beberapa tools. Kita akan menggunakan Sysbench dan juga ada menggunakan yaps.sh dan bench.sh. Yang pertama akan kita tes ada CPU. Script untuk tesnya adalah ini. Lalu untuk tes memori menggunakan Sysbench memory. Untuk tes disk I/O-nya menggunakan Sysbench file I/O. Lalu ada speed test, ini digunakan untuk mengetes speed. Selain itu ada juga yaps.sh dan bench.sh. Oke, ini langsung aja kita mulai dengan uji performance CPU-nya menggunakan Sysbench. Oke teman-teman, sekarang saya akan buka Btop untuk memonitor. Lalu script yang pertama akan kita jalankan adalah tes CPU ya teman-teman. Sysbench CPU thread bla 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 approach run. Sebelum menjalankan Sysbench CPU ini, kalian harus install terlebih dahulu Sysbench-nya nih. Caranya sudo apt install Sysbench. Lalu install juga speed test, tapi kalau speed test ini tambahin speed test CLI. Jadi gini, speed test CLI. Nah, kalau yang Sysbench ya tulis aja Sysbench itu. apt install Sysbench dan apt install speed test. Langsung aja kita jalankan dan kita lihat bagaimana CPU-nya ini. Enter. Oke, teman-teman, bisa kita lihat ini lagi melakukan testing dan kita tunggu sampai selesai. Ini bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari tes CPU. Untuk event per second-nya ini ada sebanyak 8.900 CPU speed-nya. Untuk general statistiknya ini total number of event itu 89.000. Ini besar banget nih, 89.000, dan untuk total time-nya ini dites selama 10 detik. Untuk latensinya terendah ada di 0,21, untuk average-nya 0,22, untuk tertingginya 7,75. Lalu untuk 95% itu di 0,23. Jika di summary, di sum ada segini. Lalu untuk thread fairness, event average per std dev ini ada di 44.000 dan execution time-nya 9,9. Ini cepat banget ya teman-teman. Nanti saya tunjukin gimana sih perbandingannya dengan
VPS SSD aja yang nggak pakai NVMe. Oke, selanjutnya setelah saya tes untuk CPU, next adalah ke memori. Kita lihat paste di sini dan run. Di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Untuk total number of events ini banyak banget, ada sebanyak 10 juta event. Gila, ini 10 juta event ya ketika dites. Untuk latensinya rendah banget ya, 00, max-nya 2,54. Dan untuk fairness-nya ini ada sekitar 5 juta. 5 juta per 100.000 ya. Next lagi saya akan tes untuk I/O-nya. Ternyata udah melakukan testing ya untuk I/O-nya. Jadi ini saya hapus dulu dan saya tes lagi. Ini bisa dilihat teman-teman. Untuk testing file ini cepet banget. Kita lihat berapa sih hasilnya ini. Dalam 10 detik kurang nih ya. 10 detik kurang. Itu ya banyak lah ya. 10 miliar bytes ditulis dalam 9,72 detik. Yang mana rata-rata per second-nya adalah 1 giga per second. Ini write 1 giga per second ini nih kebut banget. Jadi ini cocok buat teman-teman kalau mau bikin server untuk storage. Next lagi untuk speed test, kita bakal tes kecepatan dari VPS ini, VPS NVMe. Oke, untuk downloadnya 931 Mbit per second, lalu untuk uploadnya 981, ini hampir 1 giga ya. Ini kebut banget. Dan selanjutnya adalah testing menggunakan bench.sh dan yap.sh. Nah ini lumayan lama untuk ngetesnya. Ini sekitar, tadi saya tes itu sekitar 13 menit nunggunya. Lalu ini untuk tes ini sekitar 5 menitan. Jadi ini saya skip aja untuk contohinnya. Nanti lihat hasilnya aja. Hasilnya ada di belajar.dari dasar, ini URL-nya. Nah, kita bandingin dengan yang udah saya lakukan di VPS saya. Padahal VPS saya itu yang pakai SSD biasa, core-nya itu lebih besar, memorinya lebih besar, tapi dari segi CPU speed ini lebih banyak nih yang VPS Bisnet Geo 8000. Lalu untuk total event dia lebih banyak. Untuk latensi lebih kecil, yang mana ini bagus banget latensinya kecil. Lalu ini untuk lebih detailnya ya, ada event average-nya berapa, execution time-nya berapa. Tapi dari data yang kita miliki ini, VPS Bisnet Geo yang mana spesifikasinya itu lebih kecil, core-nya itu lebih kecil, tapi dia bisa lebih cepat dibandingkan dengan VPS yang menggunakan SSD biasa. Ini dia perbandingannya. Next lagi kita bakal coba lihat gimana sih perbandingannya dari segi memori. Nah untuk memori, VPS Bisnet Geo ini ada 2 GB, yang VPS saya ada 6 GB. Untuk dari operation, kita bisa lihat emang VPS SSD itu lebih besar. Tapi ini sejalan karena emang memorinya ini dia lebih besar. Tapi kalau kita pergi lihat ke latensi ya, latensi maksimalnya aja ini di VPS Bisnet Geo, dia ini sangat kecil sekali. Yang mana ini artinya latensi kecil itu artinya bagus teman-teman. Latensi yang jauh lebih rendah pada Bisnet Geo memastikan performa memori yang lebih stabil dan efisien. Walaupun VPS SSD itu kapasitas memorinya itu lebih besar, 6 GB, dibandingkan dengan NVMe-nya Bisnet Geo yang cuma 2 GB, tapi ini tuh menunjukkan keunggulan dari hal latensi dan stabilitas. Latensinya itu jauh banget lebih rendah kalau dibandingkan dengan yang ini sebelah kanan. Oke, next lagi saya akan tunjukin hasil dari input outputnya ketika write atau read file. Ini menggunakan sysbench file IO dan hasilnya
ini bener-bener jauh banget. Ini kita lihat ya, untuk time taken-nya ini 945 second. Sedangkan yang VPS SSD ukurannya jauh lebih besar, yaitu 400 GB. Sedangkan ini tadi berapa ya spesifikasinya? 40 GB. Tapi kecepatan yang didapat NVMe lebih cepat, 9 detik. Dan juga write speed-nya itu ada di 1083. Sedangkan ini hanya di angka 104. Next lagi, ini ya, seperti yang kita lihat, kecepatan I/O dari VPS NVMe ini benar-benar cepat. Dengan kecepatan 1083, sangat cocok buat yang membutuhkan performa tinggi untuk aplikasi database atau file server. Terakhir ini saya tes menggunakan bench.sh. Ini ya, perbandingannya, ini skip CPU modelnya, skip juga. Nah, untuk core-nya sendiri ini 3 MHz, lalu ini skip aja, total disk 40, ini 400, memorinya 1,9, ini memorinya 6. Untuk OS-nya Ubuntu 24, ini Ubuntu 22. Nah, ini ada lagi hasil speed test-nya ya teman-teman. Hasil speed test antara Bisnet Geo dan VPS lain. Ini untuk speed testnya mencapai 994 Mbps. Ini jauh banget nih, sekitar 10 kali lipatan ya, 9-10 kali lipatan. Lalu untuk yang lain-lainnya, untuk bandwidth internasionalnya, untuk beberapa part emang lebih besar yang di sebelah kanan ini, yang VPS biasa itu. Tapi kita lihat, dari lokasi server yang terdekat, ini Bisnet Geo itu selalu unggul. Ini di angka 994, ini di angka 523. Lalu untuk downloadnya, ini tadi upload, sekarang untuk downloadnya. Untuk download bisa dilihat teman-teman, ini sangat-sangat unggul sekali. Ini 1000, untuk ke Los Angeles 18, sedangkan ini di bawahnya, ini 600, ini 7, 800, ini cuma 1, 129, 625, 800, 447, 147. Ini angkanya lebih besar dibandingkan dengan yang VPS tanpa NVMe. Oke, setelah melakukan beberapa uji coba dan juga melakukan benchmarking, hasilnya udah sama-sama kita lihat dan sangat mengesankan. Dengan menggunakan NVMe, kecepatan baca dan tulis itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD konvensional. Ini artinya apa? Loadingnya jadi lebih cepat, aplikasi jalan lancar, dan tentu aja user ketika menggunakan akan menjadi lebih baik.